Lalu kita ke Medan, Wanasari. Selamat pagi, Wanasari. Berita menarik apa yang akan Anda sampaikan kepada kami dan juga pemirsa di pagi hari ini dari wilayah Anda? Silakan Wanasari. Selamat pagi, Faris dan pemirsa dari Biro Medan. Kami memiliki sejumlah informasi. Yang pertama dari Jambi, pemirsa, ribuan massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kerinci Jambi berunjuk rasa di kabupaten setempat. Mereka protes karena selama 4 tahun bekerja hanya menerima setengah gaji dari semestinya yang mereka terima. Massa yang turun aksi menuntut pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menerapkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 di mana gaji perangkat desa setara dengan gaji aparatur sipil negara golongan 2A. Selain itu, massa juga menuntut penerbitan nomor aparatur desa atau NIAD sebagai bentuk penguatan perangkat desa. Para demonstran juga protes mengenai gaji perangkat desa di Kabupaten Kerinci. Selama 4 tahun, gaji ribuan perangkat desa itu hanya dibayar setengah saja dari yang seharusnya diterima. Demonstran merupakan para perangkat desa di 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci. Massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi yang bisa mengganggu pelayanan desa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Iya, dari Jambi kita beralih ke Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, tersangka kasus pelecehan seksual anak di bawah umur ditangkap oleh Polda Sumatera Selatan dan tersangka uniknya menggunakan pakaian pocong untuk mengelabui petugas. Dengan menggunakan pakaian pocong, Rian Antoni, tersangka kasus pelecehan seksual anak, ditangkap polisi setelah mangkir dari wajib lapor menyusul status tahanan luar yang disandangnya. Polisi menyebut berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap atau P21 setelah 1 tahun kasusnya berjalan dan akan diserahkan ke Kejati Sumsel bersama tersangka serta beberapa alat bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik. Dari hasil pemeriksaan yang sebelumnya, tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap korban di kamarnya dengan mengiming-imingi sejumlah uang. Tersangka yang merasa tidak melakukan perbuatan itu lantas melakukan prosesi sumpah pocong sebanyak 2 kali dan disaksikan banyak warga. Keluarga tersangka yang mendatangi Polda Sumsel menangis histeris dan yakin tersangka tidak bersalah. Ya, demikian Faris sejumlah informasi dari Biro Medan. Selanjutnya saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, Wanasari. Ini saya ingin menanyakan apa yang membuat keluarga dari tersangka yakin bahwa tersangka ini tidak melakukan perbuatannya ini? Ya, karena sebelumnya berita ini sempat viral di media sosial, Faris, bahwasanya tersangka sempat melakukan sumpah pocong yang menurutnya membuktikan bahwa tersangka tidak melakukan pelecehan seksual. Dan menurut keluarga tersangka, sumpah pocong ini adalah salah satu pembuktian terkuat yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga sehingga mereka meyakini tersangka tidak melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Faris. Bukti-bukti apa yang dimiliki polisi ini, Wanasari, sehingga menetapkan tersangka ini melakukan pelecehan seksual? Iya, dari informasi yang kami peroleh, barang bukti yang sejauh ini dikumpulkan oleh pihak kepolisian diantaranya yaitu pakaian yang digunakan pelaku maupun pakaian korban. Kemudian barang bukti lainnya seperti pakaian pocong yang digunakan oleh tersangka sebagai bukti bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban, Faris.
Apakah memang sumpah pocong ini sering dilakukan di wilayah itu untuk memastikan suatu kebenaran seperti itu? Wana. Ya, sumpah pocong kelihatannya sedikit klinik menurut tradisi, namun ternyata hal ini masih dilakukan oleh masyarakat untuk membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan kesalahan begitu. Ini amat sangat jarang sekali dilakukan karena ini juga baru sekali ditemukan di Palembang terkait kasus ini, dan tentu saja Faris dan pemirsa, tindakan sumpah pocong ini amat sangat jarang dilakukan oleh seseorang untuk membuktikan kebenaran ataupun tidak benarnya seseorang melakukan kesalahan, Faris. Wana Sari melaporkan langsung dari Medan, dan sebelumnya Andri Prasetyo dari Biro TV One Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.